Apa yang kalian tonton barusan ini bukan sekedar air putih, tapi ini adalah tentang Tercemar limbah sampah dari TPA aliran sungai di Desa Merican, Ponorogo, Jawa Timur menghitam dan berbusa. Warna air Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat tiba-tiba berubah warna menjadi warna biru kehijauan. Selain airnya berwarna hitam dan berbau, permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah pabrik. Sungai adalah sistem ekologis yang kompleks. Tempat di mana air, tanah, udara, dan kehidupan berinteraksi membentuk suatu keseimbangan yang alami. Namun, ketika kesadaran tentang pentingnya sungai itu menghilang, keseimbangan mulai terganggu. Kondisi ini ditandakan dengan masuknya limbah rumah tangga ke sungai secara terus-menerus, bukan hanya dari satu sumber, namun dari berbagai sumber aktivitas manusia sehari-hari. Sampah plastik yang mengapung, minyak bekas yang mengalir di antara selokan. Akibatnya, beberapa organisme yang sensitif terhadap perubahan lingkungan akan berkurang populasinya. Sungai yang seharusnya menjadi penopang kehidupan, kini justru berperan sebagai penampung sisa kehidupan modern. Pencemaran seperti ini tidak bisa hanya dinilai dari pencemaran visual, tetapi sebagai gangguan pada sistem biologis yang berlapis. Objektifnya, pencemaran sungai merupakan hasil dari akumulasi perilaku. Namun di sisi lain, justru karena ini merupakan hasil dari perilaku, maka perubahannya bisa dilakukan juga dengan perubahan perilaku. secara ilmiah. Kotoran air disebabkan oleh masuknya zat-zat pencemar di dalam aliran air. Zat ini bisa dalam bentuk bahan organik maupun bahan anorganik. Dan faktor utama dalam pencemaran air sungai ini ada 4, yaitu limbah rumah tangga, limbah industri, pertanian dan peternakan, serta kurangnya vegetasi di dalam tepi sungai. Ketika polutan ini masuk ke dalam sungai, otomatis kandungan oksigen terlalu tinggi menurun. Akibatnya, makhluk-makhluk hidup yang ada di air akan mengalami kesusahan bernapas seperti ikan dan makhluk tumbuhan yang lainnya. Akibatnya, makhluk yang hidup di dalam air seperti ikan akan mengalami kesulitan dalam bertahan hidup. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, justru ini jadi tempat berlangsungnya penyakit. Sabar. Bentar. Lantas gimana emangnya cara kita buat jaga sungai itu? Mulai dari kita aja dulu. Kita berpikir, untuk membuat perubahan yang besar, perlu juga proyek yang besar juga. Kita selalu menunggu kebijakan, menunggu kepastian, dan menunggu tindakan dari orang lain. Padahal, sebuah fondasi kesadaran itu dibangun dari yang paling dekat, yaitu diri sendiri. Sesimpel memilah sampah plastik dan organik, membuang sampah pada tempatnya, kita tidak bisa mengeluh tentang sungai yang kotor ini. Jika fondasi di rumah sudah tidak kokoh, maka seluruh bangunan akan runtuh seruntuhnya. Dan itu yang dimiliki oleh generasi muda. Kita punya kontrol untuk mengubah nasib di negara ini menjadi lebih baik terhadap sungai. Gimana aksi nyatanya? Ya, jadi kan kita bisa lihat di sini kalau Sungai Ain ini ya relatif cukup bersih, tapi juga masih ada beberapa sampah yang dibuang oleh warga. Ya jadinya sebenarnya
lebih fokus ke kesadaran diri masing-masing sih ya. Sebenarnya sungai bisa dibersihin ribuan kali, kalau misalnya kesadarannya kurang ya kotor lagi. Sekarang pilihan ada di Anda. Apakah kalian mau ikut ambil andil terhadap jejak air yang positif atau membiarkan semuanya berlalu? Dan itu ada di tangan kalian.